Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sobat mengaji yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita berjumpa kembali di kesempatan hari ini, yang mana di kesempatan ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita latihan membaca Al-Quran di juz 30 atau juz Ammah. Melanjutkan pelajaran di video sebelumnya, yaitu kita belajar membaca surah Al-Infitar. Hari ini kita lanjutkan kembali dari ayat 13 sampai 19 ya, meskipun di video sebelumnya kita telah sampai di 16, tapi kita mengulang saja dari 13 sampai 16 ya, karena ini satu rangkaian, kalau diartikan tentu memiliki arti yang serangkai ya. Baik, sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita membaca ta'awudz dan juga basmalah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal أبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. Baik, sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita bacakan ayat 13 sampai 19, sekarang kita coba untuk menjelaskan seperti apa cara membacanya tadi, terkhusus pada ayat-ayat yang memiliki warna tajwid ya, tentunya karena di situ ada hukum tajwid yang perlu kita perhatikan ya. Baik, perhatikan sini, kita mulai dari ayat 13. Innal abrara, huruf na perhatikan berwarna merah jambu. Nah, di sini ditahan dan ditekan karena terdapat tanda tasdid ya. Kita tahan 2 sampai 3 harokat. Innal. Kemudian huruf na langsung disambung ke huruf alif lam qamariyah ya. Innal abrara. Huruf ba berharokat sukun, maka kita pantulkan. Abrara. Huruf ro kita panjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif ya. Innal abrara lafi. Huruf fi kita panjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat ya sukun. Lafi na'im. Huruf i kita panjangkan 2, 4 atau 6 harokat ya, karena di depan huruf i terdapat ya sukun sebelum huruf pemberhentian, yang mana huruf pemberhentian di sini huruf min kita sukunkan atau kita matikan. Innal abrara lafi na'im. Kemudian kita lanjut ayat berikutnya. Wa innal, huruf na ditahan dan ditekan karena terdapat tanda tasdid ya. Dan di sini warna merah jambu. Begitu juga huruf waw ya. Huruf waw kenapa tidak dibaca tasdid? Karena kita tidak menyambung dengan ayat sebelumnya ya. Ini berlaku hukum tajwidnya kalau kita menyambungkan ayat 13 dan 14. Ya, sebagaimana di sini di huruf min terdapat
warna merah jambu juga ya, bersama dengan huruf waw. Artinya ada kaitan antara keduanya. Tapi karena kita tidak menyambung, maka kita tidak perlu membaca waw dengan tasdid. Kita membaca biasa saja tanpa ada tasdid. Contohnya, wa inna. Kemudian huruf na kita tahan dan kita tekan 2-3 harokat, lalu kita masukkan atau kita sambung ke huruf alif lam qamariyah. Wa innal fujjara. Huruf ja ditahan dan ditekan karena terdapat tanda tasdid ya. Lalu kita panjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Wa innal fujjara lafi. Huruf fi kita panjangkan 2 harokat karena terdapat ya sukun. Wa innal fujjara lafi jahim. Huruf hi kita panjangkan 2, 4 atau 6 harokat karena di depannya terdapat ya sukun sebelum huruf pemberhentian. Yang mana di sini huruf pemberhentian huruf min kita sukunkan atau kita matikan. Wa innal fujjara lafi jahim. Kemudian kita lanjut ayat berikutnya. Yaslaunaha. Perhatikan huruf yaslaunaha, huruf la diayun sekali karena di depannya terdapat waw sukun. Yaslaunaha. Huruf ha kita panjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Yaslaunaha yaumaddin. Huruf ya diayun sekali karena terdapat waw sukun di depannya. Yaumad. Kemudian huruf ma langsung sambung ke huruf da atau di sini yang berharokat tasdid. Yaslaunaha yaumaddin. Huruf di kita panjangkan 2, 4 atau 6 harokat karena di depan huruf di terdapat ya sukun sebelum huruf pemberhentian. Dan huruf pemberhentian sini huruf ni kita sukunkan atau kita matikan. Yaslaunaha yaumaddin. Kemudian kita lanjut. Wa ma hum. Huruf ma kita panjangkan 2 harokat. Wa ma hum karena di depan huruf ma terdapat alif ya. Wa ma hum. Wa ma hum anha. Huruf ha kita panjangkan 2 harokat karena terdapat alif di depannya. Wa ma hum anha bigha. Huruf gha kita panjangkan 5 harokat ya karena di atasnya terdapat tanda garis panjang 5 harokat, diberi tanda tajwid warna biru langit atau biru laut ya. Wa ma hum anha bighaibin. Kemudian huruf B kita panjangkan 2, 4 atau 6 harokat ya, huruf B karena di depannya terdapat ya sukun sebelum huruf pemberhentian. Dan huruf pemberhentian di sini huruf na kita sukunkan atau kita matikan. Wa ma hum anha bighaibin. Kemudian kita lanjut ayat berikutnya. Wa ma adraka. Perhatikan huruf ma kita panjangkan 5 harokat karena di atasnya terdapat tanda garis panjang 5 harokat ya dengan tanda tajwid warna hijau ya. Wa ma adraka. Huruf da berharokat sukun di sini berwarna ungu, maka kita pantulkan ya. Wa ma adraka. Jadi dipantul ya. Adraka. Huruf ro kita panjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat tanda alif kecil. Wa ma adraka ma yaumud. Huruf ma kita panjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Ma yaumud. Huruf ya diayun sekali karena terdapat waw sukun di depannya. Yaumud
Din. Huruf mu langsung sambung ke huruf di yang berharokat tasdid. Yaumuddin. Kemudian huruf di kita panjangkan 2, 4, atau 6 harokat karena di depannya terdapat ya sukun sebelum huruf pemberhentian, dan huruf pemberhentian di sini huruf ni kita sukunkan atau kita matikan. Wa ma adraka ma yaumuddin. Kemudian kita lanjut ayat berikutnya. Tsumma. Huruf ma perhatikan berwarna merah, berharokat tasdid, artinya terdapat hukum tajwid, yaitu ditahan dan ditekan pada huruf ma-nya 2-3 harokat. Tsumma ma. Kemudian huruf ma kita panjangkan 5 harokat karena di atasnya terdapat tanda garis panjang 5 harokat. Tsumma ma adraka. Huruf da perhatikan berharokat sukun, maka kita pantulkan. Adraka. Huruf ro kita panjangkan 2 harokat karena terdapat alif kecil di atasnya. Tsumma ma adraka ma yaumuddin. Perhatikan, huruf ma dipanjangkan 2 harokat karena terdapat alif di depannya. Ma yaumud. Huruf ya diayun sekali karena di depannya terdapat waw sukun. Ma yaumuddin. Ma yaumuddin. Huruf di kita panjangkan 2, 4, atau 6 harokat ya, karena di depan huruf di terdapat ya sukun sebelum huruf pemberhentian, dan huruf pemberhentian di sini huruf ni kita sukunkan atau kita matikan. Tsumma ma adraka ma yaumuddin. Kemudian yauma la tamliku. Perhatikan huruf ya diayun sekali. Yauma. Yauma la. Huruf la kita panjangkan 2 harokat karena terdapat alif di depannya. Yauma la tamliku. Yauma la tamliku nafsul. Huruf tanwin un bertemu dengan lam bertasdid, maka tanwin unnya melebur masuk ke huruf lam bertasdid ya. Nafsul. Nafsul li nafsil. Nafsul li nafsil. Huruf tanwin in bertemu sya, maka didengungkan dan disamarkan ya, ditandai warna hijau. Nafsul li nafsil syai'a. Huruf sya diayun sekali karena terdapat ya sukun di depannya. Syai'a. Huruf a kita panjangkan 2 harokat ya, dan tanwin an-nya kita rubah menjadi a dan kita hilangkan tanwinnya. Syai'a. Nah, kita rubah menjadi fathah ya. Yauma la tamliku nafsul li nafsin syai'a. Kemudian kita lanjut. Wal amru. Huruf wa langsung sambung ke alif lam qamariyah. Wal amru. Wal amru yauma idzil. Huruf ya diayun yau karena terdapat waw sukun di depannya. Yauma idzil. Tanwin in bertemu dengan lam bertasdid di sini. Wal amru yauma idzil, maka tanwin innya melebur menghilang ke huruf lam yang bertasdid ya. Yauma idzil lillah. Yauma idzil lillah. Kemudian huruf H di ujung kita sukunkan pada lafzul jalalah. Wal amru yauma idzil lillah. Baik sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita akhiri pelajaran kita pada kesempatan hari ini, kita kembali mengulang pelajaran yang telah kita jelaskan bersama-sama tadi.
Namun sebelum itu kita baca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yawmuddin thumma ma adraka ma yawmuddin yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzin lillah. Baik, sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pelajaran kita pada kesempatan hari ini. Jika ada pertanyaan seputar pelajaran hari ini, silakan layangkan di kolom komentar. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik kepada kita sekalian serta hidayahnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melancarkan segala urusan kita, memudahkan di setiap aktivitas kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, menjauhkan kita semua dari api neraka, dan memasukkan kita semua ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Akhirul kalam kami ucapkan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.